dunia. Karena itu perspektif kita dari sekarang barangkali sudah harus mulai dipikirkan untuk selalu menempatkan perspektif global, regional di dalam apapun proses pembelajaran yang terjadi. Kampus-kampus, apalagi di Bandung Bapak Ibu. Kampus-kampus di Bandung ini memiliki keunikan yang beda sekali dengan kampus-kampus tempat lain. Di sini ekosistem pendidikannya sudah memiliki waktu pengembangan yang amat panjang. Di dalam institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian, yang sangat sulit digantikan itu bukan ranking di jurnal, bukan. Yang paling sulit digantikan adalah masa hidup dari institusi itu. Itu yang sulit digantikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat perguruan tinggi terlama di dunia, bukan tertua ya, banyak yang tertua udah nggak eksis lagi. Jadi kita gunakan yang terlama. Terlama itu sudah ada sampai sekarang masih hidup. Semua institusi terlama itu memiliki akumulasi pengalaman di dalam institusi pendidikannya yang sulit digantikan. Bapak Ibu lihat di Korea Selatan, Bapak Ibu lihat di Cina. Begitu banyak perguruan tinggi yang ranking dunianya sampai ke puncak. Sampai ke puncak. Tapi dia belum bisa membangun institusi, ekosistem institusinya seperti institusi yang usianya 400, 500, 300 tahun. Tidak bisa itu. Yang mereka bisa kalahkan itu rankingnya. Untuk risetnya, untuk pengajarannya. Tapi ekosistemnya sulit. Karena ekosistem ini waktu. Nah Bandung, sebuah ekosistem pendidikan yang usianya salah satu yang paling panjang di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara salah satu yang paling panjang, Bandung. Sehingga ekosistem ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bagaimana membaca zaman baru yang akan datang. Karena kita semuanya global Bapak Ibu. Dan kalau semuanya global itu artinya tema yang dibahas bukan saja tema yang sedang relevan dengan Bandung, bukan saja relevan dengan Indonesia, tapi relevan dengan regional, dengan dunia. Nah pengayaan ini Bapak Ibu sekalian dibutuhkannya sekarang. Supaya perspektif anak-anak kita di masa yang akan datang adalah perspektif regional dan dunia. Ini Bapak sekalian kita butuhkan supaya anak kita menjadi pemenang. Sementara di tangga-tangga lain mereka melakukan itu. Kalau Bapak Ibu lihat ke tetangga kita, semua menengok ke Indonesia. Karena Indonesia ini gede betul. Sebagai tetangga kita itu tetangga yang sangat besar. Singapura memandang begitu. Thailand memandang begitu, Malaysia memandang begitu. Mereka tahu bahwa untuk tumbuh besar mereka harus kolaborasi dengan Indonesia. Dan mereka harus mengetahui apa yang terjadi di Indonesia. Nah kita karena besar seringkali tidak sadar bahwa kita juga harus segera menjadi yang punya wilayah Asia Tenggara. Yang mewarnai Asia Tenggara, yang mewarnai Asia. Ini Bapak sekalian membutuhkan materi-materi di perkuliahan kita yang memasukkan percontohan, memasukkan tema-tema yang kaitannya dengan global. Jangan hanya yang berada di bidang studi internasional. Tapi yang non-internasional juga harus memasukkan aspek global ini. Supaya muncul kesadaran itu. Nah, ini membutuhkan dari siapa? Dari dosennya. Nggak bisa mulai dari mahasiswanya, justru dari dosennya. Nah ini PR kita. Tadi yang pertama menjadi pembelajar. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita aspek ketiga ini bisa kita perkuat, maka ini akan menjadi satu kekuatan luar biasa. Lalu yang poin keempat, barangkali poin terakhir untuk pemantik diskusi saja Bapak sekalian, bahwa mau tidak mau kita akan memanfaatkan teknologi digital. Ini tidak ada pilihan. Karena itu bagi kita semua yang berada di kampus harus siap untuk menjadi pembelajar yang tidak kalah dengan mahasiswanya. Bukan di dalam bersosmed Bapak Ibu. Nanti indikasinya jumlah posting gitu, bukan. Kalau posting itu soal lain gitu. Tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi digital di dalam satu
penyusunan materi-materi kuliah, di dalam penyusunan riset, di dalam memantik mahasiswa untuk pemanfaatan teknologi digital. Contoh-contohnya. Nah, mau tidak mau harus mulainya dari kita. Kalau itu kita lakukan, keempat itu, mudah-mudahan kita akan punya bekal di dalam memenangkan generasi kita ke depan. Apalagi Unisba. Unisba ini kampus perjuangan, didirikan dengan niat perjuangan. Ketika tadi diingatkan oleh Pak Rektor tahun 58, ketika ini dimulai, semua memandang ini bukan sekedar kampus untuk menghasilkan sarjana. Ini kampus untuk menghasilkan pejuang. Pejuang, pembelajar, apalagi? 3 ya? Pembaharu. Jadi semangat itu tidak boleh hilang di dalam situasi sekarang ke depan. Kalau kita lihat umat Islam secara umum sering gagal bukan karena tidak mampu. Umat Islam sering gagal karena tidak membaca perubahan zaman. Dan ketika perubahan zaman terjadi, lalu kita terlambat di dalam mengantisipasi. Setelah terlambat, biasanya kalah. Kalau kalah seringnya marah. Ya, marah kalau punya dalil, diungkapkan melalui dalil Bapak Ibu. Tapi mulainya dari mana? Kekalahan. Karena itulah jangan sampai kalah dulu. Nah, untuk itu kita harus segera maju. Kami menyaksikan sekalian institusi-institusi berkembang di berbagai negara dengan semangat untuk memperbaharui ini. Kalau mau lihat contoh, saya rasa yang paling menarik adalah Jepang, yang kedua adalah Korea Selatan. Ini 2 negara yang serius mengejar ketertinggalan dengan serius memperbaiki institusi pendidikan. Dan Jepang melakukan itu dalam waktu sekitar 50 tahun, mereka bisa menyamai yang terjadi di Eropa Barat. Korea dalam waktu 60 tahun menyamai 350 tahun di negara-negara Barat. Jadi ini harus kita seriusi kerjakan di sini. PR-nya banyak Bapak Ibu sekalian. Saya rasa yang harus kita lakukan. Ini baru ngomong di kampus Bapak Ibu. Kalau ngomong Indonesia lebih banyak lagi tantangannya. Tapi nanti aja forum Indonesianya. Tapi ini kita ngomong di kampus saja. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana pidato Anies Baswedan. Sangat berbobot, penuh dengan isi daging semua ya. Inilah kenapa Anies Baswedan itu selalu dijuluki orang yang intelektual tinggi, cendekiawan yang sangat hebat. Apalagi beliau ini sangat membuat kita itu terpukau ya. Pidatonya yang sangat berbobot teman-teman. Berbeda dengan yang di sebelahnya. Anies Baswedan itu adalah tokoh yang komplit bagaimana beliau mengatasi segala persoalan di Jakarta. Beliau menjadi gubernur 1 periode 5 tahun teman-teman, dan prestasinya sangat hebat yang membawanya ke puncak tertinggi ya, calon presiden. Dan ini tidak sembarang orang teman-teman ya, butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh sesuatu yang besar ya, sehingga mencapai tujuan tertentu. Dan Anies Baswedan sudah mengalaminya. Walaupun gagal ya, gagal dengan terhormat ya. Beliau bahkan selalu bercerita bahwa mereka segotong royong ya. Walaupun dicurangi, beliau tetap menerima dengan lapang dada. Bahkan gugatan ke MK pun ditolak, beliau tetap santai ya. Karena masih ada kesempatan ke depan ya, bagaimana beliau 2029 nanti akan menjadi calon presiden lagi teman-teman. Dan tahun depan akan membuat sebuah partai Gerakan Rakyat yang akan menjadi partai besar ya, mengalahkan partai-partai yang lain. Anies Baswedan tuh tokoh yang komplit, saya katakan demikian ya. Bukan hanya ilmu tentang mengajar di kampus yang beliau miliki, tetapi ilmu pengalaman sosial, ilmu kepemimpinan, leadership ya, yang beliau punya itu adalah sebuah anugerah. Anies Baswedan ya, dihujat kiri kanan depan belakang atas bawah teman-teman, beliau sangat-sangat
tidak memperdulikan apa yang orang katakan, ya, sebab beliau fokus terhadap kinerja yang hebat dalam dirinya. Apalagi Anies itu, kalau kita melihat teman-teman ya, eh, masih diperhitungkan ya di dunia politik. Kritikan Anies itu selalu didengarkan oleh para penguasa, didengar pemerintah, teman-teman. Itu artinya Anies Baswedan ini dibutuhkan. Siapa tahu ke depan ya, Pak Prabowo kurang lebih 4 tahun lagi ya. Siapa tahu Anies akan menjadi menteri ya di kabinetnya Prabowo. Apalagi ini masih lama, teman-teman. Dan kalau ini benar ya, bisa jadi Anies akan menjadi wakilnya Prabowo di 2029. Kan Anies Baswedan ya, sana sini beliau mengajar di kampus, mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagaimana menurut kalian?